Assalamualaikum warga Indonesia. Selamat pagi lur. Jumpa lagi sama Motovlog Jepara ya. Nah, kali ini kita akan ngevlog ya ke arah situ, ke arah Gunung Kawi. Saya putuskan ke sana ya karena mumpung saya masih di sini di Malang ya, tempat dimana saya dibesarkan ya. Mudik sekalian ngevlog lur. Ya sekalian ngasih informasi ya. Rute ke arah Gunung Kawi, rute yang bisa dilalui dengan santai. Seperti yang kita ketahui ya, kalau Gunung Kawi itu sudah bukan rahasia umum lagi, terkenal sebagai tempat pesugihan bagi mereka yang meyakini itu ya. Saya sendiri orang Gunung Kawi hanya mempercayai Gunung Kawi ada sebagai tempat atau lokasi ya yang baik buat refreshing, healing, tempat healing religius ya. Seperti ziarah, di sana juga ada makam Eyang Zakaria atau Eyang Jugo itu, dan makam Raden Mas Sujono itu Gunung Kawi ya. Itu kelihatan jelas, dan sebelah ini kecil itu, itu sebenarnya kecil itu besar, itu Gunung Arjuna lur. Kelihatan mah kalau cuacanya cerah gini kelihatan ya, meskipun agak cerah banget sih, agak mendung ini. Ini kebetulan alhamdulillah banget ya, masih dalam posisi yang enggak hujan ya, padahal semalam itu hujan. Masih dalam suasana lebaran, jadi masih belum begitu rame. Ini H+2 lebaran ya. Tadi sebenarnya itu udah mau diajak ke saudara yang ada di Blitar sana, daerah Blitar sana. Cuma saya putusin buat ngevlog ya, mumpung masih di sini gitu loh. Nah, ini kita udah ada di desa, masuk desa Pelandi guys. Ini masuk desa Pelandi. Di depan itu nanti ya, itu depan sana ada pertigaan ya. Kalau ke kiri itu masuk desa Kluwut, itu juga salah satu rute yang bisa ke arah Pesarean ya. Ini kita, nah ini yang kiri nih, nah, ini ke arah desa Kluwut. Lewat sana ke Pesarean juga bisa, tapi kita coba lewat sini aja, yang lurus ya, lewat desa Pelandi ini lurus. Ya meskipun di Gunung Kawi banyak tempat wisata kayak coban-coban gitu, atau air terjun, ada juga bukit ya atau lembah indah ya, itu tempat buat glamping atau penginapan gitu, kayak camping itu. Tapi untuk kali ini saya mau pergi ke Pesarean aja. Udah di Gunung Kawi, kalau nggak Pesarean itu nggak afdol ya. Nah kalau saya kali ini mau ke Pesarean Gunung Kawi lur. Di atas itu ada dua tuh, Pesarean Gunung Kawi sama Keraton Gunung Kawi. Nah, Pesarean Gunung Kawi ini agak beda ya dengan Keraton Gunung Kawi dari segi apa ya, dari segi tujuan ya. Kalau ke Pesarean Gunung Kawi ini lebih ke tempat wisata religius lur, dengan ciri khas ya, banyak yang jual cindera mata kiri kanan, kayak di Muria, Gunung Muria itu kiri kanan di makam Sunan Muria banyak itu kiri kanan orang-orang jualan ya. Lebih ke tempat buat healing juga sih, sekaligus wisata religius ya. Sementara kalau di keratonnya itu lebih cenderung untuk mencari ketenangan ya, menenangkan pikiran, cocok buat meditasi ya. Tepatnya karena benar-benar suci ya, sunyi. Soalnya di tengah-tengah hutan pinus. Kalau di Pesarean itu lebih kayak gimana ya, kayak tempat wisata lah, wisata religius ya. Jadi banyak orang jual cindera mata, jual makanan banyak di situ. Kalau di keratonnya enggak, lebih ke buat orang nenangin diri gitu. Ini kita masih di desa Pelandi ya, mau penghabisan di desa Pelandi. Ini depan ini sawah-sawah ini udah, nah ini perbatasan ini udah masuk wilayah desa Pelausan. Di sini ya sama seperti desa kebanyakan di gunung ya, mata pencarian masih
pertanian. Ya meskipun udah banyak ya, gimana ya, semakin zaman semakin maju kayaknya banyak pemuda yang mulai tidak menekuni ya, lebih memilih tidak menekuni dunia tani ya. Mereka lebih banyak ke luar negeri bahkan mungkin, daripada milih jadi petani ya. Jadinya sangat sulit ya kita cari orang-orang yang mau menjadi petani lagi di zaman-zaman kayak gini ya. Jadi syukur aja kalau orang-orang sini itu masih banyak juga yang menekuni jadi petani. Jadi kiri kanan pertanian yang sangat hijau ya, tebu-tebu. Ini masih di jalan Pelawasan ya, menuju ke arah Pesarian Gunung Kawi. Buset, tapi ngomong mali lali le gara-gara motor dari tikungan. Lah di Gunung Kawi sendiri itu yang di Pesarian ini nanti ada makam ya, dua sosok atau dua figur yang sangat dihormati di sana lur, di Gunung Kawi itu. Namanya itu Kiai Zakaria II atau lebih dikenal dengan nama Mbah Jugo ya. Terus yang satunya lagi Eyang Raden Mas Imam Sujono ya. Ini udah masuk wilayah Pelawasan lur. Agak pelan dikit lah karena jalan mulai sempit ya. Nah kita lanjut lagi lur ya ceritanya ya. Nah, Eyang Jugo ini atau Kiai Zakaria II ini dulu adalah, yang saya baca di Wikipedia ya, beliau ini Eyang Jugo atau Kiai Zakaria II ini bernama asli itu Raden Mas Suryo Kusumo atau Raden Mas Kromo Dirjo ya. Beliau ini keturunan dari Kesunanan Surakarta. Amit nun sewu. Nah pada masa Perang Jawa ya, antara tahun 1825 sampai 1830 beliau ini bergabung ya dalam barisan Pangeran Diponegoro, para pejuang ya. Sebentar, amit nun sewu. Nah yang Jugo ini atau Kiai Zakaria ini mengangkat senjata ya, melawan penjajah juga, penjajah Belanda waktu itu ya. Tidak hanya sebagai pejuang ya, beliau ini juga dikenal sebagai guru spiritual Pangeran Diponegoro lur. Bayangin nih, seorang yang dianggap sebagai guru spiritual seorang Pangeran Diponegoro itu bukan orang sembarangan loh. Nah, seperti ayahnya ya, Kiai Zakaria II ini menjadi guru spiritual Pangeran Diponegoro. Kita ini malah ketutupan kita. Sempit mau balap juga bahaya ini. Saya tak cari celah terus pelan-pelan. Amit nun sewu. Ngebut dulu, amit nun sewu. Cerita ini mandek gara-gara fokus nyetir lur. Emang harus hati-hati lur. Kita udah hati-hati, kadang orang lain juga nggak hati-hati nih. Jalannya sempit banget ya. Nah, balap dulu aja biar bisa lanjut cerita nih. Nah nih, lah setelah Pangeran Diponegoronya ikut ditangkap sama Belanda ya, Kiai Zakaria II ini kabur ya. Dalam pengejaran Belanda, beliau tetap memilih jalan lain dalam penyebaran ilmunya hingga sampai mereka di desa Jugo, daerah Kesambian Blitar sana. Di sana beliau menggunakan nama Eyang Jugo, yaitu tempat di mana beliau menyebarkan agama Islam di situ. Dari sanalah nama Eyang Jugo didapat. Beliau ini Kiai Zakaria II ini pergi ke Kesambian itu, daerah Blitar itu, ditemani dengan anak angkat beliau yang bernama Raden Mas Sujono. Nah, Raden Mas Sujono ini karena Mbah Jugo ini nggak punya anak ya lur ya, jadi mengangkat anak ini Raden Mas Sujono. Dia dua orang inilah nanti yang akan menjadi sosok figur yang begitu penting di daerah Gunung Kawi sana.
Nah, di dalam catatan sejarah lur, nah ini dalam catatan sejarah ini saya tak fokus itu lagi terani welek lur. Ki mobil ini kok tambah pelan-pelan, oh ya teman Anda malah belok kanan. Nah saya Pak. Nah ini di dalam catatan sejarah lur yang ditulis sama Im Yang Ju dalam riwayat Eyang Jugo Panembahan Gunung Kawi. Nah, di situ tuh ditulis lur dan diceritakan bahwa penampilan Mbah Jugo ini sepintas mirip gelandangan. Namun masyarakat itu tetap percaya lur, beliau adalah orang yang masih berilmu tinggi lur. Hanya penampilan doang gitu. Itu nggak tahu kenapa ya, mungkin zuhud ya, saking tingginya ilmu beliau di sana di Samben sana, atau mungkin penyamaran juga ya, karena dia lagi dikejar Belanda kan di sana. Ini ke arah kiri ya lur, ini ke arah Bumrejo kalau kiri. Beliau ini melakukan penyamaran ketika dikejar Belanda itu dengan mengubah namanya dari yang tadinya Kiai Zakaria II menjadi Eyang Jugo. Ini juga salah satu trik ya untuk mengelabui Belanda. Nah, beliau di dalam catatan sejarah tadi ditulisnya sama Im Yang Ju tadi di riwayat buku riwayat Eyang Jugo Panembahan Gunung Kawi dituliskan memang berpenampilan seperti gelandangan, jadi untuk mengalihkan perhatian mungkin ya. Nah tapi ketika wabah kolera atau pagebluk ya, ini pernah terjadi di wabah kolera atau pagebluk yang mengerikan ya, terjadi pada tahun 1870 itu di daerah Jawa, terutama di Blitar sana. Eyang Jugo ini pada saat itu menjadi pahlawan lur ya, bagi masyarakat setempat. Dengan ilmu pengobatan yang beliau pelajari dan atas izin Allah juga, dan dibantu dengan murid kesayangannya termasuk sebagai anak angkatnya yaitu Raden Mas Jono ini, beliau bisa menyembuhkan penyakit yang melanda waktu itu, kolera, dengan cara memberi air yang diberi doa lur. Alhamdulillah Allah memberikan izin dengan perantara air itu bisa menyembuhkan ya. Makanya banyak orang yang semakin menyanjung beliau itu, semakin menganggap beliau adalah orang yang benar-benar tokoh sosok yang dihormati di situ. Orangnya juga baik hati juga. Nah pada akhir hayatnya itu, yaitu tepatnya pada tanggal 22 Januari 1871 kan beliau meninggal. Kiai Zakaria ini meninggal. Sebelumnya itu pada akhir hayatnya itu yang juga atau Kiai Zakaria II ini berpesan ya agar jenazahnya dimakamkan di sebuah bukit di lereng Gunung Kawi. Ini beliau berpesan kepada Raden Mas Sujono itu anak angkatnya ini agar memakamkan jenazahnya itu, jasadnya di lereng Gunung Kawi. Ini nggak tahu kenapa beliau berpesan seperti itu, yang tahu cuma yang Jugo sendiri kenapa berpesan seperti itu. Dan sebagai pengawal pribadi sekaligus anak angkatnya, Raden Mas Jono ini hanya bisa memenuhi atau mewujudkan wasiat daripada Yang Zakaria ini, Yang Zakaria II ini, atau Eyang Jugo ya, dikenal sebagai Eyang Jugo. Nah gitu lur. Nah itu kelihatan Gunung Kawinya, bagus sih. Itu kelihatan nggak itu? Nah itu tuh kelihatan jelas banget ya Gunung Kawinya, cuacanya pas. Nah sementara satu sosok lagi yang bernama Raden Mas Jono ini itu adalah yang seperti saya bilang sebelumnya, beliau adalah anak angkat sekaligus pengawal pribadi, orang kepercayaan dari Kiai Zakaria II atau Eyang Jugo ini. Beliau itu dikatakan ya sebagai keturunan Tionghoa. Beliau dikatakan keturunan Tionghoa yang masuk Islam karena Kiai Zakaria ini dan mengabdikan diri kepada beliau, kepada Eyang Zakaria. Mereka berdua ini adalah orang yang sama-sama berjuang di bawah Panji Pangeran Diponegoro ya. Sampai akhirnya di Gunung Kawi juga Eyang Zakaria ini mulai menyebarkan agama Islam, mengajarkan orang-orang di sekitar itu semua ilmu, baik Islam, ilmu tentang agama Islam, pertanian,
pengobatan dan lain-lain. Karena beliau adalah orang keturunan Tionghoa, mulai disitulah banyak pelancong-pelancong yang belajar kepada beliau, dan akhirnya banyak keturunan Tionghoa juga yang memilih menetap di sana. Dan itulah kenapa sekarang kita lihat nanti di Pesarean itu ada kayak kelenteng gitu besar itu ya, meskipun di bawahnya ada masjid juga, Masjid Raden Mas Sujono. Itu ini menunjukkan sebagai simbol toleransi ya, dan cintanya orang Tionghoa terhadap sosok yang bernama Raden Mas Sujono ini. Sosok yang sangat-sangat dihormati ya di sana. Sampai saat ini dua figur ini, yang Jugo sama Raden Mas Sujono, setiap tahun itu diperingati lur, diperingati haulnya ya. Jadi kalau Raden Mas Sujono itu diperingati setiap tanggal 12 Suro, itu selalu diperingati haulnya. Dan sementara untuk Kiai Zakaria II atau Mbah Jugo ini diperingati setiap 1 Selo. Ini udah nyampe mana sih? Oh, ini masih di Bumerjo, masih ini daerah Bumerjo. Jalannya masih nanjak terus. Ini udah mau nyampe sih kayaknya. Nanjak terus, aksesnya ini gampang sih. Kalau ini udah enak jalannya, aksesnya nggak sesulit seperti ke arah keraton ya. Keraton dulu jelek banget jalannya, sekarang keraton udah diperbaiki juga untuk keratonnya. Rutenya nggak lewat sini sih, rutenya nanti depan sana ada pertigaan, kita belok kanan itu kalau kita lurus saja nanti. Tapi kalau ini masih di ke arah Pesarean, jalannya aspal gini terus bagus. Alhamdulillah masih belum kehujanan ya, Sal, meskipun agak mulai kelihatan mendung di sana. Alhamdulillah banget masih cerah. Nah ini kita udah kelihatan di depan itu nanti ada Gapura Selamat Datang yang ditandai dengan 2 patung kembar reco ya. Orang Jawa nyebutnya reco, kalau Indonesia itu arca bahasa Indonesianya. Itu 2 patung besar tuh, itu sebagai tanda Anda sudah masuk wilayah Pesarean. Dengan adanya 2 patung itu juga sebagai filosofi sebuah penjaga ya, penjagaan, dimana Anda nggak bisa sembarangan gitu loh. Misalkan berkata-kata kotor atau apa, itu cuma sebagai penanda doang, filosofi orang Jawa gitu loh. Jadi jangan dianggap klinik atau apa ya. Pokoknya intinya kalau kamu nakal dibentung gitu aja. Kita belok kiri, ini nikung banget ya, itu ada gereja tuh, nikung banget jalan nih, mirip banget yang sama di Muria ya. Nah ini kalau kita lurus itu ke arah keraton Gunung Kawinya, jalannya jelek sih, tapi nggak tahu kalau sekarang mungkin udah bagus lewat hutan tanpin. Nah ini kalau kita ke kiri ini ke arah Pesareannya lur, tuh kita kelihatan tuh pelan-pelan ya. Nah ini yang hitam itu kelihatan, nah itu adalah gapura naik tangganya. Ada 3 gapura seperti ini, itu melambangkan filosofi ini nih. Nah itu 3 gapura nanti ada 1, 2, 3, ini melambangkan filosofi dari 3 tahap kehidupan ya. Nanti tak jelasin aja di video berikutnya. Lah nyambung beritu nih video nih. Nah ini kita depan ini kita belok kanan. Nah kalau dari lurus sana itu bisa. Nah, ini udah nyampe ke tempat karcis ya. Kita beli karcis dulu. Betul saya mas. Syambaran. Dan oke, iki. Amin, susun. Parkirnya mas. Oh, nggih.
Oke, bagiannya ini ada 2 tingkat ya. Kita ambil yang atas saja, kayaknya sepi yang barusan. Kita ambil yang sini aja, yang bawah tadi sepi, nggak ada orang. Nah, ini ada orang, aman ini. Oke, makasih udah ngikutin sampai sini. Nah, nanti kita akan ketemu di vlog-vlog berikutnya ya, vlog-vlog yang lain maksudnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar. Iki mriki mawon Pak nggih, aman nggih? Oke nggih.